Pada kategori resiko tinggi dan juga sampai dengan sangat tinggi, itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Demi apa? Demi keselamatannya. Oke. Terus yang kedua, sahur terlalu sedikit ataupun tidak sama sekali buat yang diet-diet biasanya. Terus yang terakhir, rekomendasi untuk cek gula darah ataupun monitoring itu juga ada waktunya pada saat puasa, di mana dibagi menurut kategori resiko di awal tadi. Halo Sobat Sehat, senang ya kita bisa bertemu lagi. Nah, bertepatan di bulan Ramadan ini nih, kita akan bahas salah satu topik penting yang harus diperhatikan oleh penderita diabetes, yaitu manajemen diabetes di bulan Ramadan. Aman berpuasa, gula darah tetap terkontrol. Nah, banyak banget nih dari Sobat Sehat yang nanya, aman gak ya puasa untuk penderita diabetes? Atau bisa gak sih penderita diabetes itu puasa? Atau kenapa gula darah itu sering naik turun drastis saat puasa? Nah, akan kita kumpas tuntas hari ini masih bersamai kita Mbak Eka Fitriani. Selamat datang kembali Mbak Eka. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa disapa nih Sobat Sehat. Halo, salam sehat semuanya. Oke, Mbak Eka langsung aja ya. Dari pertanyaan paling mendasar nih, sebenarnya penderita diabetes itu boleh nggak sih berpuasa? Menurut pedoman IDF sendiri, jadi jawabannya tergantung Mbak, tergantung pada resiko, kategori resikonya kayak gitu. Karena pada penderita diabetes selama Ramadan itu disesuaikan dengan kategori resikonya, di mana terdapat 3 kategori resiko. Nah, penderita diabetes. Kategori 1 itu ada kategori sedang rendah, di mana pada kategori ini penderita diabetes tipe 2 itu yang sudah terkontrol dan juga tanpa disertai dengan komplikasi. Nah, pada kondisi ini umumnya itu masih boleh puasa Mbak, tapi harus dibarengi dengan monitoring secara rutin. Yang kedua ada kategori tinggi, di mana pada kategori ini penderita diabetes itu yang tidak terkontrol disertai dengan komplikasi dan juga menggunakan insulin secara intensif. Nah, itu harus melalui daripada konsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk bisa puasa atau enggaknya tadi. Terus yang ketiga itu ada kategori resiko sangat tinggi, di mana di sini penderita itu biasanya mengalami hipoglikemia yang berat disertai dengan ketoasidosis dan juga gangguan ginjal yang berat. Nah, pada kategori ini umumnya rekomendasi dari IDF sendiri itu tidak diharuskan untuk berpuasa. Kayak gitu Mbak. Nah, menurut pedoman IDF sendiri, pada kategori resiko tinggi dan juga sampai dengan sangat tinggi, itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Demi apa? Demi keselamatannya. Oke. Berarti bukan puasanya yang salah sebenarnya, tapi dilihat lagi dari kondisi masing-masing deh. Bisa disimpulkan seperti itu? Bener Mbak, puasa aman itu dimulai dari evaluasi dulu dari sebelum Ramadannya, kayak gitu. Oke, baik. Nah, kita kan puasa itu sekitar 12 sampai 14 jam ya? Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh, terutama yang penderita diabetes gitu? Apa nih yang terjadi di tubuhnya saat berpuasa? Oke, sebenarnya pada kondisi tubuh yang tidak mengkonsumsi apa-apa ataupun tidak makan selama berjam-jam, itu apa sih yang terjadi pada tubuh kita gitu ya Mbak ya? Jadi sebenarnya pada saat tubuh kita tidak makan apa-apa selama berjam-jam, yang terjadi apa sih? Yang pertama, tubuh menggunakan glukosa dari makanan terakhir. Selanjutnya menggunakan dari cadangan glikogen kita. Terus yang terakhir itu apabila cadangan glikogen ataupun cadangan tadi sudah habis, itu yang digunakan ya menggunakan glukosa baru gitu. Dia memproduksi glukosa baru. Pada seseorang tanpa diabetes, itu dari hormon insulin dan juga glikogen itu bekerja secara bersamaan sehingga kadar glukosa darah itu masih tetap stabil. Sedangkan nih pada orang diabetes kondisinya seperti apa sih? Kondisinya itu insulinnya kurang atau insulin tidak efektif. Itu selanjutnya terjadinya resisten insulin. Yang terakhir, hati itu tetap memproduksi glukosa walaupun glukosanya masih banyak, ibaratnya kayak gitu. Akibatnya resiko hipoglikemia ataupun gula darah terlalu rendah dan juga hiperglikemia atau gula darah terlalu tinggi itu menjadi lebih tinggi resikonya, seperti itu. Oke, baik Mbak. Dilihat dari kondisi tadi di tubuh penderita diabetes itu, apa aja sih resiko yang paling sering terjadi nih saat penderita diabetes ini puasa gitu? Oke Mbak, resikonya yang paling utama itu ada 2, yaitu hipoglikemia, gula darah terlalu rendah, ataupun hiperglikemia, gula darah terlalu tinggi tadi. Nah, di mana
penyebabnya pada saat puasa kenapa bisa terjadi hipoglikemia, itu yang pertama obatnya tidak disesuaikan. Terus yang kedua, sahur terlalu sedikit ataupun tidak sama sekali buat yang diet-diet biasanya. Terus yang terakhir itu aktivitas yang terlalu berat. Gejalanya seperti apa sih? Gejalanya banyak sebenarnya Mbak, cuma saya sampaikan secara singkatnya aja yang paling umum. Itu gejalanya jelas gemetar, keringat dingin, lemes yang berlebihan ataupun terlalu lemes banget gitu. Selanjutnya yang terakhir juga bisa pusing juga, itu juga bisa. Nah, menurut pedoman sendiri dari IDF, pada kondisi hipoglikemia kurang dari 70 mg per desiliter itu disarankan untuk tidak berpuasa apabila disertai dengan gejala-gejala yang tadi yaitu. Sedangkan untuk hiperglikemia Mbak ataupun gula darah terlalu tinggi, penyebabnya pada saat puasa yaitu langsung makan makanan besar biasanya pada saat buka puasa. Yang kedua, minum ataupun makan manis berlebihan pada saat berbuka puasa juga tuh paling sering. Terus yang terakhir, melewatkan obat atau dianggapnya karena saya puasa seharian jadi kayaknya nggak perlu deh obatnya banyak-banyak, itu juga salah. Nah, biasanya gejalanya seperti apa Mbak? Gejalanya ya pada umumnya yang umum itu seperti yang pertama, sering haus, hausnya yang berlebihan tuh, udah berbuka tapi masih haus saja terus, itu juga bisa jadi tanda. Yang kedua, lapar berlebihan juga sama, kayak waktu udah berbuka tapi masih lapar aja terus, itu mulutnya minta makan, terus itu juga salah satu tanda. Terus yang paling sering juga adalah sering kencing, itu juga menjadi tanda Mbak, terutama di malam hari ya, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi tidur nih, bolak-balik kamar mandi, itu salah satu tandanya. Pada hiperglikemia Mbak, yang perlu diwaspadai kondisi seperti apa sih? Kondisi di mana kadar gula darah itu lebih dari 300 mg per desiliter. Itu yang perlu diwaspadai. Dan apabila disertai dengan gejala berat lainnya, itu boleh untuk tidak berpuasa menurut rekomendasi dari IDF sendiri, seperti itu. Nah, jangankan yang diabetes nih, berarti balas dendam makan itu memang bahaya banget ya? Bener banget, itu bahaya banget Mbak, terutama kan waktu buka puasa itu biasanya langsung makannya banyak. Nah, itu sebaiknya dihindari, dan lebih baik kalau untuk diabetes sih tetap menerapkan ya udah pola makan piring teh seperti biasanya. Seperti itu. Nah Mbak, yang sering banget ditanya nih, tadi juga sempat di-mention ya, monitoring saat bulan puasa. Nah, cek gula darah saat puasa itu boleh nggak untuk diabetes? Takutnya kayak cek gula darah kan ditusuk mungkin ya, takut batal atau seperti apa. Nah, sebenarnya boleh nggak sih, dan disarankannya seperti apa gitu? Untuk menurut pedoman daripada IDF dan juga kalau di Indonesia ada Perkeni sendiri, itu diperbolehkan Mbak, dan tidak membatalkan puasa gitu. Dimana menurut panduan IDF sendiri, rekomendasi untuk cek gula darah ataupun monitoring itu juga ada waktunya pada saat puasa. Dimana dibagi menurut kategori resiko di awal tadi. Yang pertama ada kategori resiko rendah ataupun sedang. Nah, itu dimana waktu cek gula darahnya itu yang direkomendasikan pada saat yang pertama sebelum sahur. Terus yang kedua pada saat siang hari, yang ketiga pada saat setelah berbuka, dan juga kapanpun diperbolehkan pada saat muncul gejala dari hipo ataupun hiperglikemia tadi. Terus selanjutnya pada kategori resiko tinggi ataupun sangat tinggi tadi, ada waktu yang ditentukan, yaitu pada saat sebelum sahur, pagi hari, siang hari, sebelum berbuka, 2 jam setelah berbuka, dan juga kapanpun tadi muncul gejala hipo ataupun hiperglikemia, itu diperbolehkan untuk cek. Nah, menurut pedoman IDF juga, kenapa sih harus melakukan monitoring ataupun cek gula darah tadi? Yaitu untuk menentukan apakah aman dilanjutkan untuk berpuasa atau tidak, seperti itu. Baik. Berarti untuk penderita diabetes sendiri, cek gula darah itu bukan pilihan ya, tapi harus gitu. Betul nggak? Bener banget Mbak, tanpa monitoring kalau untuk penderita diabetes sendiri itu ibaratnya seperti berjalan tanpa kompas ataupun nggak ada arahnya, seperti itu. Jadi wajib untuk dilakukan, seperti itu. Nah, ini nih yang paling penting untuk Sobat Sehat. Apa strategi paling penting agar puasanya tetap aman? Ini banyak banget ditanya ini. Oke Mbak, strategi untuk puasa diabetes sendiri itu baik berbuka maupun sahur, itu yang dilakukan yang pertama pada saat berbuka itu secara bertahap aja. Dimulai dari minum air putih, dilanjutkan dengan makan kurma 1-2 buah aja, itu untuk aman diabetes. Selanjutnya dijeda, baru boleh makan makanan berat dengan tetap penerapan piring teh tadi. Selanjutnya memilih karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks tidak boleh minum ataupun makan manis berlebihan, dan juga hindari gorengan. Lalu selanjutnya bisa pada saat sahur itu cukupi kebutuhan protein dan seratnya, yaitu sayur-sayuran, buah maupun ya protein seperti nabati, tempe, tahu, ikan, ayam, seperti itu. Terus selanjutnya bisa aktivitas fisik
sederhana aja lah, ringan-ringan aja pada saat setelah berbuka. Terus menjaga pola tidur cukup dan juga kelola stres. Terus selanjutnya itu jangan ubah obat dosis sendiri, itu harus melalui dokter. Kalau mau ubah dosis itu harus melalui dokter. Selanjutnya yang terakhir nggak kalah penting yaitu monitoring ataupun cek gula secara berkala. Tuh. Nah, sebenarnya manajemen puasa untuk diabetes sendiri itu kombinasi dari pola makan, aktivitas fisik, tiduran cukup, kelola stres, obat dan juga monitoring. Monitoring di sini yaitu cek gula darah tadi secara bertahap gitu. Oke, perlu dicatat nih sobat sehat. Apa tadi Mbak? Ada pola makan, aktivitas fisik, tidur, kelola stres, obat dan juga monitoring gula darah. Yes, Oke, catat ya. Sobat sehat, sekarang kita paham ya bahwa puasa yang aman bagi diabetes itu bukan soal kuat menahan lapar, tapi soal strategi dan pengawasan yang tepat. Bahkan puasa yang aman itu dimulai sebelum Ramadan dimulai dari konsultasi dan evaluasi. Kalau masih ragu atau ingin tahu resiko Anda, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa langsung hubungin tim edukator Yakonaker melalui hotline di bawah ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Yakonaker, bantu jadi lebih sehat.